Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, para pecinta mata kuliah metodologi penelitian. Pada saat ini kita akan membahas materi dengan judul teknik pengambilan sampel. Tapi sebelum itu, marilah kita kenal dulu beberapa istilah yang berhubungan dengan sampel tersebut. Yang pertama adalah populasi. Populasi adalah seluruh wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya. Seperti yang disampaikan oleh Sugiono tahun 2019. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, pengertian lain dari Sekaran dan Bauji tahun 2019 juga menyatakan bahwasanya populasi itu adalah keseluruhan individu, kelompok orang, kejadian atau hal-hal minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Jadi pada prinsipnya populasi itu adalah keseluruhan orang atau kelompok atau individu yang menjadi objek daripada penelitian atau tempat atau sasaran kita mendapatkan data penelitian. Kita misalkan di dalam suatu katakanlah kabupaten, penduduknya katakanlah ada 100 juta orang yang dewasa yang dapat kita jadikan sampel. Misalkan penduduk dewasa di Kabupaten A jumlahnya 100 juta orang. Maka tentu yang menjadi populasi adalah 100 juta orang tersebut. Atau dengan contoh lain, misalkan PT Toyota Astra Motor Internasional berminat memiliki jenis mobil yang disukai oleh keluarga menengah ke atas di Indonesia. Maka seluruh keluarga menengah ke atas di Indonesia akan menjadi populasi dari penelitian tersebut. Jadi di sini populasi itu bisa berupa individu, bisa berupa kelompok. Kemudian kita masuk kepada elemen. Jadi yang pertama tadi ada istilah populasi, sekarang ada istilah elemen. Apa itu elemen? Elemen itu adalah anggota dari populasi, sebagaimana dikemukakan oleh Sekaran dan Bauji tahun 2019. Kalau misalkan bila 100.000 remaja di kota tertentu menjadi populasi suatu studi bagi seorang peneliti, maka setiap remaja di kota tersebut adalah elemen. Jadi jumlah elemennya adalah 10.000 remaja. Kemudian kita masuk ke kelompok populasi, istilah yang ketiga. Kelompok populasi ini adalah kumpulan semua elemen di dalam populasi di mana diambil dalam kelompok atau diberi kelompok tertentu. Misalkan dari 10 remaja tadi ada yang katakanlah remaja yang mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian ada remaja yang siswa di sekolah menengah atas. Ada remaja di sekolah menengah pertama. Maka mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi itu disebut dengan kelompok populasi. Atau siswa yang belajar di tingkat SLTA kita sebut dengan kelompok populasi. Kemudian sampel. Ini sampel. Apa itu sampel? Kata Sugiono, sampel itu merupakan sejumlah anggota dan karakteristik yang dipilih dari populasi yang dapat mewakili sifat-sifat daripada populasi. Jadi dia diambil dari sebagian dari populasi dan dapat mewakili sifat-sifat dari populasi. Misalkan
di suatu kota ada 10.000 remaja, maka kita ambil dari 10.000 itu, atau kita wawancarai atau kita investigasi dari 10.000 itu sebanyak 500 orang. Maka yang 500 orang ini disebut dengan sampel. Syarat sampel itu adalah yang 500 orang itu mewakili sifat-sifat daripada seluruh populasi. Kemudian kita masuk ke subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah anggota daripada sampel. Jadi subjek ini mirip dengan elemen dalam populasi. Bila jumlah sampel ada 500 remaja, maka ada 500 subjek di dalam sampel tersebut. Kemudian apa manfaat kita? Apa gunanya kita melakukan pengambilan sampel? Yang pertama adalah supaya dapat menghemat waktu, tenaga, dan uang. Karena apa? Karena kalau populasi kan jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau kita wawancarai semuanya, katakanlah 10.000 orang atau 100.000 orang, maka ini akan menghabiskan waktu kita, uang kita, dan tenaga kita. Maka oleh karena itu perlu diambil sampel agar kita dapat menghemat waktu, uang, dan tenaga. Kemudian untuk meningkatkan atau mendapatkan data yang akurat. Apa artinya? Kalau populasi yang kita amati karena jumlahnya sangat banyak, maka bisa saja menimbulkan kebosanan, menimbulkan kelelahan, sehingga memungkinkan peneliti melakukan kesalahan ketika melakukan investigasi atau pengambilan data di populasi tersebut. Sehingga tingkat ketelitiannya juga menjadi berkurang. Karena itu perlu diambil sampel. Kemudian kita lanjut ke bagian yang berikut adalah representasi sampel. Apa artinya? Sampel yang kita pilih untuk diinvestigasi di dalam penelitian itu haruslah sampel yang tepat. Sampel yang tepat itu adalah sampel yang mewakili seluruh karakteristik daripada populasi. Jadi kalau dia mewakili seluruh sifat atau karakteristik daripada populasi, maka dia dapat kita katakan sampel yang representatif. Kemudian kita masuk kepada teknik pengambilan sampel itu sendiri. Ya, secara garis besar, teknik pengambilan sampel itu ada dua menurut Sugiono tahun 2019. Yang pertama ada namanya dengan teknik probabilitas atau probability sampling. Apa itu teknik probability sampling? Yaitu suatu teknik pengambilan sampel di mana besarnya peluang elemen dari populasi untuk dipilih sebagai subjek dari sampel dapat diketahui. Jadi berapa persen peluangnya dapat kita ketahui. Sedangkan yang kedua dengan teknik non-probability sampling atau teknik non-probabilitas adalah di mana di sini kita mengambil sampel peluang elemen populasi untuk terpilih menjadi elemen adalah tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, dia dikatakan non-probability sampling. Kemudian kita bahas lebih lanjut tentang pengambilan sampel dengan cara probabilitas atau probability sampling. Teknik ini memiliki dua jenis. Yang pertama adalah pengambilan sampel acak sederhana. Dalam pengambilan sampel ini, kita melakukan pengambilan sampel di mana seperti dikatakan tadi bahwasanya populasi memiliki peluang yang diketahui
atau peluang yang sama untuk terpilih menjadi subjek. Misalkan ada 5.000 elemen populasi atau ada 5.000 anggota daripada populasi. Maka setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk menjadi elemen. Maka setiap elemen atau anggota daripada populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi subjek atau anggota daripada sampel. Ya, misalkan seperti ini. Dari 5.000 orang kita ingin mengambil sampel sebanyak 500 orang saja. Maka kalau kita anggap yang 500 ini atau ke 5.000 sampel ini bisa diwakili oleh kartu yang banyaknya 5.000, maka peluang terpilihnya kartu yang pertama adalah 1/5.000. Ya. Kemudian peluang terpilihnya kartu kedua adalah sebanyak 1/4.499. Peluang terpilihnya kartu yang ketiga adalah 1/4.998. Peluang terpilihnya kartu yang keempat adalah 1/4.497. Sampai seterusnya peluang terpilihnya kartu ke-500, yaitu 1/4.001. Nah, itulah peluang daripada peluang terpilihnya masing-masing kartu tersebut dapat ditentukan. Kemudian kita masuk kepada pengambilan sampel dengan cara probabilitas kompleks atau dikenal juga dengan pengambilan sampel secara sederhana. Ya, pengambilan sampel secara sederhana ini dapat kita kelompokkan atas 5 jenis. Yang pertama dikenal dengan pengambilan sampel sistematis. Yang kedua, pengambilan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Yang kedua, pengambilan sampel cluster atau cluster random sampling. Yang ketiga, pengambilan sampel area. Dan yang keempat, pengambilan sampel double. Kita masuk yang pertama, pengambilan sampel sistematis. Apa itu pengambilan sampel sistematis? Yaitu sampel diambil berdasarkan urutan tertentu dengan rank tertentu secara sistematis. Misalkan seperti ini ya. Misalkan dalam survei harga jual suatu produk yang layak menurut konsumen, ada 500 orang populasi. Ya, peneliti ingin mengambil sampel sebanyak 50 pelanggan. Maka peneliti dapat mengambil sampel dari setiap 10 calon konsumen dari angka acak 1 sampai 10. Nah, misalkan kita ambil secara random adalah calon konsumen nomor 10, kemudian calon konsumen nomor 20, calon konsumen nomor 30, calon konsumen nomor 40, calon konsumen nomor 50, sampai seterusnya yang akan menjadi sampel sehingga terpilih sebanyak 50 calon pelanggan terpilih. Kemudian yang kedua, pengambilan sampel acak berstrata. Dalam hal ini, data dikumpulkan dengan cara yang dapat membantu penilaian setiap tingkat subkelompok dalam populasi. Apa artinya? Populasi di sini kita kelompok-kelompokkan berdasarkan tingkatan stratanya. Bisa saja jabatannya di suatu instansi, bisa saja tingkat pendidikannya, dan lain-lain sebagainya. Nah, misalkan untuk kasus di
di rumah sakit misalkan. Nah, di rumah sakit kita kasih contoh untuk kasus rumah sakit ini kita menganggap bahwasanya di rumah sakit itu strata yang paling tinggi adalah dokter spesialis. Jadi kelompok strata yang paling tinggi dokter spesialis, kemudian dokter umum, kemudian ada perawat, kemudian ada bidan, di bawahnya ada ahli anestesi, di bawahnya ada ahli gizi, kemudian ada apoteker, kemudian ada tenaga non-medis. Di mana total daripada populasi ini adalah 610 orang. Ternyata kalau kita lihat dari 610 orang ini berasal dari 20 orang dokter spesialis, 100 orang dokter umum, 300 orang perawat, kemudian 30 orang bidan, 30 orang ahli anestesi, kemudian 10 orang ahli gizi, kemudian ada 20 apoteker, dan ada 100 orang tenaga non-medis. Totalnya adalah 610 orang yang merupakan elemen atau jumlah elemen daripada populasi, maaf. Dari 610 orang ini kita ingin mengambil 122 orang menjadi sampel. Nah, maka dari 120 orang ini, dari total sampel ini, berapa masing-masing sampel untuk setiap strata tersebut. Nah, maka untuk dokter spesialis, jumlah sampelnya adalah 20 per 610 dikali dengan 122. Maka didapatkan sampelnya sebanyak 4 orang. Untuk dokter umum, jumlah sampelnya adalah 100 per 610 dikali 122 orang. Maka didapatkan sampel 20 orang. Untuk perawat, jumlah daripada sampelnya adalah 300 per 610 dikali 22 orang. Dapat 60 orang. Sampai seterusnya ke tenaga non-medis yang terakhir. Jumlah sampelnya adalah 100 per 600 orang dikali dengan 120 dapat 20 orang. Ini namanya teknik pengambilan sampel dengan acak per strata proporsional. Kemudian yang kedua, bagian sampel acak berstrata ini ada namanya pengambilan sampel dengan acak berstrata tidak proporsional atau pengambilan sampel acak berstrata disproporsional. Maka dengan hal ini kita menentukan sampel tidak berdasarkan persentase atau perbandingan yang seperti tadi. Tapi kita lihat saja urutannya, mana yang paling kecil di populasi, kita kasih pula angka yang paling kecil di sampel, sehingga jumlah sampelnya paling kecil. Nah, jadi untuk ahli gizi yang paling kecil, maka untuk seluruh strata yang paling kecil adalah ahli gizi, yaitu 10 orang. Maka dengan cara proporsional tadi kita dapatkan 2. Dengan cara disproporsional, kita bisa saja memisalkan dengan 3, 4, 5, 6, dan lain-lain, di mana dari seluruh sampel itu kita kasih dia angka yang juga paling terkecil. Kemudian kita urutkan selanjutnya kepada angka yang jauh lebih besar. Sehingga nanti kita dapatkan total populasinya adalah juga 122 orang. Tapi jumlahnya tidak bergantung kepada persentase tadi atau perbandingan seperti tadi. Ini adalah pengambilan sampel dengan cara acak berstrata dengan disproporsional. Kemudian ada pengambilan sampel cluster atau cluster random sampling. Sebenarnya pengambilan sampel cluster ini hampir mirip dengan pengambilan cluster
bertingkat. Cuman bedanya kalau di pengambilan sampel berstrata atau cluster random sampling, kita mengelompokkan populasi itu dan sampel itu berdasarkan tingkatan, berdasarkan level, berdasarkan urutan. Sedangkan dalam pengambilan sampel cluster atau cluster random sampling ini, kita mengelompokkan populasi tersebut dan sampel tersebut berdasarkan kelompok yang horizontal. Artinya kelompok-kelompok itu adalah setara. Misalkan pekerjaan. Nah, ini ya. Nah, jadi sampel dikelompokkan berdasarkan pekerjaan. Nah, jadi di sini pekerjaan orang ada petani, ada pedagang, ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, ada wirausaha, di mana semua pekerjaan itu memiliki level yang setara. Jadi tidak ada yang satu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan level yang lainnya. Sedangkan bagaimana caranya? Cara memilih sampel, menentukan persentasenya juga seperti tadi. Ada yang pengambilan sampel klaster dengan proporsional. Ada yang pengambilan sampel dengan disproporsional. Nah, jadi cara pengelompokannya sama dengan teknik pengambilan sampel dengan berstrata tadi, cluster random sampling tadi. Kemudian yang keempat, bagian daripada pengambilan sampel dengan probabilitas ini adalah pengambilan sampel area. Nah, apa itu pengambilan sampel area? Yaitu kita menggunakan populasi secara geografis yang telah ditentukan. Jadi sampel itu dibagi berdasarkan dengan area-area tertentu. Pengambilan sampel ini lebih mudah dibandingkan dengan pengambilan sampel peluang lainnya dan tidak tergantung kepada kelompok populasi. Misalkan kita mengambil sampel untuk data dalam penelitian persepsi masyarakat terhadap produk yang diproduksi di berbagai wilayah tertentu. Katakanlah kalau di Indonesia mungkin wilayah Indonesia Barat, wilayah Indonesia Timur, wilayah Indonesia Tengah, atau mungkin berdasarkan Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Karena apa? Karena nanti karakteristik masing-masing pulau tentu berbeda. Kemudian pengambilan sampel double, ya. Pengambilan sampel ini digunakan bila si peneliti memerlukan informasi lanjutan dari subset kelompok atau dari sekumpulan kelompok yang telah memiliki informasi sebelumnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Contoh pengambilan sampel ini adalah wawancara terstruktur, di mana suatu subkelompok responden memiliki lebih banyak informasi tentang sesuatu yang telah diinvestigasi di dalam penelitian sebelumnya. Kemudian kita masuk ke teknik pengambilan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Nah, tadi dikatakan teknik ini adalah teknik di mana peluang terpilihnya elemen menjadi subjek itu tidak diketahui. Jadi peluang terpilihnya anggota dari populasi menjadi sampel tidak diketahui. Dalam hal ini ada dua jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama dikenal dengan pengambilan sampel mudah atau convenient sampling. Jadi apa artinya convenient sampling? Kita hanya mewawancarai, kita hanya menginvestigasi baik dengan wawancara atau dengan katakanlah dengan kuesioner.
siapa saja yang kita temui ketika kita melakukan investigasi di suatu tempat. Contoh, misalkan untuk mengetahui keunggulan produk pelanggan, seorang manajer dapat menyuruh karyawannya yang bersedia menghadiri demo produk pelanggan. Nah, jadi di sini diperoleh informasi tentang produk dan harga daripada produk mereka tersebut. Nah, jadi tidak ditentukan siapa saja yang mau begitu. Kemudian pengambilan sampel bertujuan atau purposive random sampling. Nah, ini berbeda dengan sampel mudah atau convenient sampling. Pengambilan sampel bertujuan digunakan untuk mendapatkan informasi dari kelompok spesifik sasaran tertentu. Jadi, pengambilan sampel hanya dilakukan pada orang-orang yang memiliki informasi tertentu atau memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan peneliti. Nah, jadi di sini orang yang ingin dijadikan sampel ada pertimbangannya. Mungkin karena dia punya pengetahuan tertentu di suatu bidang yang diteliti, atau mungkin dia punya pengalaman tertentu di suatu bidang yang diteliti, sehingga dia dipilih menjadi sampel. Maka dengan demikian, pengambilan sampel ini dikenal dengan pengambilan sampel berstrata. Kemudian ada lagi teknik pengambilan sampel, namanya adalah snowball sampling. Apa itu pengambilan sampel dengan snowball sampling? Kalau kita sari tilawahkan, snowball sampling ini adalah pengambilan sampel seperti mengalirnya bola salju, yaitu kita mengambil sampel dari orang-orang atau dari informan secara berurutan. Misalkan kita menanyakan kepada si A tentang operasional bank syariah di suatu wilayah tertentu. Apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum? Nah, maka kita tanya kepada si B. Dari jawaban si B, kita belum mendapatkan informasi yang memuaskan. Maka kita tanyakan kepada si B, siapa lagi yang mungkin tahu tentang bagaimana operasional bank syariah di kota tersebut. Nah, misalkan ditunjukkan kepada si B, tadi si A ya, ditunjukkan kepada si B. Kata si A, ini si B yang mungkin lebih tahu katanya. Oh, kita coba tanya pula kepada si B. Ternyata kita masih belum puas dengan jawaban si B. Maka kita coba tanya pula kepada orang lain yang direkomendasikan oleh si B. Oh, Bapak C yang tahu Pak, katanya. Nah, maka kita coba pula menanyakan kepada Bapak C tersebut. Nah, kemudian Bapak C, dari Bapak C kita juga belum menemukan kepuasan jawaban. Kita tanya lagi kepada Bapak C. Siapa kira-kira lagi Pak yang bisa memahami tentang operasional bank syariah ini? Misalkan ditunjukkan kepada Bapak D. Maka kita coba juga menginvestigasi, mewawancarai Bapak C. Maka dari jawaban Bapak C, kita coba ke Bapak D. Kita tanyakan pula hal-hal yang berhubungan dengan operasional bank syariah kepada Bapak D. Sampai akhirnya kita puas dengan jawaban tersebut. Nah, di saat kita puas tersebut, kita berhenti mencari orang atau informan lebih lanjut yang akan kita tanyakan. Nah, inilah yang disebut dengan teknik pengambilan sampel dengan bola salju atau snowball sampling. Baik, saudara-saudara, cukup itu yang kita sampaikan dulu dengan teknik pengambilan sampel. Sebelum ditutup, silahkan di subscribe ya, kemudian di like juga
materi ini, video ini, supaya kita lancar untuk menyampaikan materi-materi pada masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.